faktor penilaian itu banyak teman-teman ya. Banyak faktor penilaian, tidak hanya mateng, tidak hanya kakinya bagus, bahannya bagus. Saya anggap cabang batang itu karena dia tumbuh di pangkal. Kali ini saya akan update ya. Ini tahap kedua. Jadi tahap kedua dari pengenolan. Ini bonsai kimeng yang pernah saya nol berapa bulan yang lalu teman-teman, saya bikin konten ya. Dulunya sudah pernah dapat bestan juga ya. Jadi memang banyak teman-teman di komen itu yang komentarnya beda-beda ya. Jadi ada yang menyalahkan saya ya, intinya ada yang menyalahkan saya, ada yang sayang, ada yang benar gitu. Jadi ya namanya orang banyak, wajar teman-teman ya, karena membuat bonsai dari sampai kemarin sudah jadi itu ketuaannya sudah terpenuhi, itu waktunya sangat panjang ya, bisa berpuluh-puluh tahun. Terus kita nolkan dengan langsung tanpa ada anak cabang, cuman tinggal cabang aja. Nah itu pilihan teman-teman ya. Jadi seorang pembikin bonsai punya pilihan yang dianggapnya menurutnya tepat, yang lebih enak ya, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya, cuman terkadang sayang ya prosesnya begitu lama. Nah kebetulan ini memang ini bonsai punya temen ya, jadi saya nggak konsep dari awal teman-teman ya. Jadi belinya dulunya sudah jadilah. Nah ini sudah tumbuh banyak cabang ya, banyak cabang. Ini meneruskan cabang dan kita membuat anak cabang lagi ya. Nah ini sekarang kita pilih dulu teman-teman ya. Jadi kita pilih titik tumbuh yang banyak tumpuk ya. Nah kemarin itu di pot kecil, jadi waktu pengeprasan sampai tumbuh itu masih potnya pot kontes ya, pot tipis ya. Nah setelah dia tumbuh normal, kita butuh pembesaran yang banyak. Saya ganti pot besar ya, pot tinggi besar seperti ini, agar pertumbuhannya lebih cepat. Kalau punya tempat ground, di ground juga lebih bagus teman-teman, lebih cepat ya. Nah kebetulan tidak ada lahan ground, jadi saya poti besar dan tebal tinggi ini ya. Jadi nanti alasannya kenapa saya nol nanti saya jelaskan sekalian teman-teman, agar teman-teman nantinya khususnya untuk pemula bisa untuk apa ya, untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan kalau nanti teman-teman punya bonsai yang kiranya mungkin mirip ini atau kurang serak ya. Nah seperti ini banyak bertumpuk teman-teman ya. Jadi di ketiak ini banyak tumpuk, kita pilih mana yang akan kita bikin anak cabang ya. Nah atau dia yang tumbuh di bawah, mungkin di bawah-bawah yang nggak terpakai kita buang teman-teman. Intinya kita pilih yang bertumpuk ya. Nah ini kita ngambil satu aja. Nah, nanti akan kita arahkan kawat juga setelah kita pilih teman-teman ya. Kita kurangi sedikit daunnya biar lebih jelas ya, agar teman-teman lebih jelas. Nah kita akan pilih ini loh teman-teman. Nah seperti ini kan banyak tumbuh 1 2 3 4 ya, kita buang satu-satu. Kita pilih yang tersubur atau memang yang arahnya tepat teman-teman ya. Nah seperti ini banyak tumbuh ngawur ya ini ya. Nah kita pilih, nah seperti ini. Nah ini banyak tumbuh ngawur teman-teman. Kalau ini nggak kita pilih nanti pertumbuhannya lambat teman-teman, soalnya dia terbagi makanannya ya. Kalau nggak kita pilih nanti pertumbuhannya lambat, soalnya makanannya terbagi teman-teman. Nah ini teman-teman ya, waktu pengenolan kemarin ada yang nggak tumbuh satu teman-teman. Nah ini, nah tapi ini saya lihat masih hijau teman-teman. Nah nanti dengan masih hijau kita bisa nempel dengan cabang ini. Cabang ini kita tempelkan ke sini untuk mengisi ruang kedalaman dimensi belakang teman-teman. Nah, untuk vikes tidak apa-apa ya. Nah ini masih ada yang nggak enak sedikit teman-teman ya. Nah ini dulu saya prediksi mata tunas tumbuh di sini teman-teman, ternyata tumbuhnya di belakangnya ini, tidak apa-apa ya. Saya berharap sini kita tempel ini juga bisa, mestinya bisa saya tempel ke sini, tapi saya mending bikin baru teman-teman, bikin baru saya besarkan di sini untuk mahkota ya. Jadi saya mending bikin baru teman-teman ya, bikin baru, soalnya ini dan ini tumpuk teman-teman ya, tidak enak lah. Kalau ini kita besarkan, kita pakai, kita gerakkan lagi biar ada ruang antara nanti cabang yang ini dan ini, ada ruang. Nah ini kita buang aja. Nah ini sudah banyak saya pilih teman-teman ya, nanti kita tinggal ngawati.
kita kawati dulu teman-teman ya. Nah ini akan kita potong teman-teman ya, jadi jangan pras-pras dulu, takutnya nanti bisa turun ini, makanya kita lebih dulu agar ini ada ruang antara ini nanti mahkota, alur mahkota dengan cabang yang belakang. Nah tidak ada ruang teman-teman ya, cuman nanti ini butuh lagi dikurangi dikit, cuman jangan dipres dulu ya, kita kasih salep kambium agar tidak turun teman-teman ya, soalnya di ujung dia. Nah ini teman-teman sekarang sudah kita kawati ya, jadi tadi saya kawati, saya percepat videonya agar durasinya tidak lama teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini sudah ada cabang, anak cabang, terusan cabang. Jadi yang ke bawah ini nanti kita pakai teman-teman. Ini terusan cabang yang ini yang nanti dibesarkan, tapi nanti mungkin habisnya segini. Terus saya pakai yang di atas ini nanti untuk memperimbun kumpulan-kumpulan ya, untuk memperimbun, jadi kayak ada gerombolan-gerombolan. Itu pun nanti tetap kita masih ada pemilihan lagi teman-teman ya, jadi kita ada kumpulan tapi tetap ada ruang ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini saya pakai satu karena ini nggak tumbuh. Nah ini nanti kalau bonsai jenis ficus ini juga ada kemungkinan ini saya tempel di sini juga bisa. Jadi ini akan saya bikin, makanya saya arahkan ke atas teman-teman. Ini akan saya bikin mungkin semi mahkota di sini, kerumpulan lah, gerombolan semi mahkota di sini. Makanya di sini nanti akan saya tempel juga teman-teman. Nah sini, agar dia tumbuh ya, agar tidak terlalu gepeng ya, agar bulat ya. Nah di sini sudah ada, di tengah ini sudah mulai agak ke tengah. Tetap alur batang ini kita lihat keseluruhan dari atas terbuka teman-teman ya, meskipun di tengah ini nanti kita bagi lagi, jadi jangan sampai keputus gerombol di sini ya. Seandainya begini, kalau di tengah ini kita pakai mungkin di bawah, nah di sini kan alur pohonnya ini terputus dari sini, kita memakai tengah tidak apa-apa, tapi bisa kita bagi kanan kiri, nah agar alur batang ini tidak putus, masih terlihat lah seperti ini. Nanti ini kan masih terlihat. Intinya tangan 1, 2 ini kita terbuka nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin ketiga, keempat ini sudah mulai agak ke tengah ya. Nah seperti itu. Nah ini calon mahkota di sini teman-teman. Calon mahkota di sini. Nah, ini masih butuh ngeluaskan lah teman-teman. Ini masih butuh pembesaran ya. Nah untuk ruang-ruang dimensi ini teman-teman. Nah ini saya perlihatkan. Ini untuk ngisi ruang kedalaman dimensi, tidak harus besar seperti cabang yang di depan teman-teman. Dan dia agak menjauh teman-teman ya, untuk kedalaman dimensi. Jadi ruang kedalaman ya, kalau agak jauh kan terlihat ini buletannya ini besar teman-teman ya, luas ya. Jadi kalau terlalu dekat sini nanti terkesan nggak ada kedalaman dimensinya, kurang ya. Makanya ini saya jauhkan. Dan ini pun tidak harus besar teman-teman nanti. Nah ini juga sudah ada di sini. Nah ini ada teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah di sini. Jadi nggak harus besar terus agak menjauh ya. Kalau dia di dalam sini otomatis tidak bisa tumbuh subur teman-teman, karena dia keteduhan nanti yang di atas ya. Nah ini tadi saya akan jelaskan ya, tadi saya sudah bilang akan saya jelaskan kenapa pohon ini saya nol. Ada sudah pernah dapat besten, sudah ketuaannya sudah dapat, sudah matang. Jadi kemarin teman-teman banyak cabang-cabang yang bertumpuk menurut saya ya. Jadi bertumpuk, belum subscribe ke channel gimana ya, ruang-ruangnya itu minim, menyilang-nyilang batang-batang ini ada, nyilang ini lah. Itu yang seperti ini banyak kemarin bisa buang banyak. Video bisa dilihat ya. Satu itu teman-teman ya, dengan menyilang itu nanti dimensinya, alur-alurnya batang, alur pohon itu jadi gimana ya. Meskipun pohon di alam terkadang menyilang itu banyak teman-teman, tapi jadi banyak pohon yang tatanannya enak juga, jadi nggak harus
pohon di alam tidak seperti yang kita bayangkan, enggak, tapi kita mencari contoh pohon di alam itu yang benar-benar enak dilihat ya. Dari sekian banyak ratusan juta pohon itu pasti ada yang enak dilihat teman-teman. Nah seperti itu. Nah itu kita bikin acuan, kita bikin contoh ya, seperti pohon trembesi ya, yang sudah tua, jadi terap-terapannya itu wah indah ya. Seperti itu. Nah ini teman-teman, ini saya panjangkan. Satu tadi itu ya banyak batang yang menyilang, yang enggak sesuai tempatnya. Ya butuhnya kawat ini untuk apa teman-teman ya? Ini untuk mengarahkan cabang-cabang yang memang tidak beraturan ya, tidak pada tempatnya ya. Seandainya orang gitu masa tangannya di perut, di dada kan itu juga tidak tempatnya ya. Tangan ya kanan kiri. Nah makanya kita cari contoh yang pada umumnya pohon di alam. Jadi ini akan saya bikin ya kedua teman-teman ya. Kemarin yang fatal itu ini teman-teman. Ini banyak cabang kemarin saya nol ya. Ya ini itu menurut saya ini sudah ikut batang teman-teman ya. Bukan cabangnya pohon ini. Jadi kalau saya melihat pohon di alam, jadi akar, batang, cabang. Jadi antara akar dengan cabang itu ada jarak batang teman-teman ya. Pinggang lah seandainya. Kaki, pinggang, baru tangan ya kalau orang ya. Jadi ada akar, naik dulu jarak sepertiga mungkin seperti ini. Nah, akar, badan, cabang, akar, pinggang, cabang. Nah, seperti itu. Jadi kaki, pinggang, tangan, seperti itu ya. Makanya pohon ini juga kita lihat, ini bukan patokan orang tentunya, ini patokan pohon di alam. Coba teman-teman lihat pohon natural yang di alam trembesi atau apa, mungkin kebanyakan tumbuhnya seperti itu. Kalau normal ya, tempatnya normal ya, ini seperti pohon ini kan normal ya, kaki muter, posisi tegak, Pak. Berarti pohon ini tumbuhnya normal. Jadi ada akar, badan, tangan, ada akar, batang, cabang. Nah kenapa ini kemarin fatal menurut saya ya? Jadi ini sudah bukan ikut cabang teman-teman, tapi terkadang kita melihat di pameran kok kemarin begini nggak dikasih mahkota juara. Nah itu kita nggak bisa acuan dari situ teman-teman ya. Ya kalau kita acuannya dari situ sudah lain lagi temanya teman-teman ya. Jadi jangan terpaku di kontes seperti itu dapat best 10, dapat juara, jangan seperti itu. Itu faktor penilaian itu banyak teman-teman ya. Banyak faktor penilaian, tidak hanya mateng, tidak hanya kakinya bagus, bahannya bagus, bukan seperti itu. Jadi banyak faktor ya, penilaian kan banyak ya, tidak hanya satu mateng gitu aja kan enggak. Berarti ini saya kasih mahkota, meskipun mahkota semi, karena ini terlalu dekat ya tempatnya. Soalnya dia tumbuh di pangkal akar teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini cabang ini sudah tumbuh di pangkal akar. Makanya patokan saya kalau pohon formal seperti ini sudah saya anggap cabang batang itu karena dia tumbuh di pangkal. Kecuali kalau ini seperti seandainya gini, akar, batang, cabang. Nah cabang satu ini, cabang kedua di sini. Ini masih bisa disebut cabang semua. Kalau ini saya bikin, akhirnya saya bikin batang. Makanya ini nanti akan saya kasih mahkota sendiri semi, entah di sini tempatnya ya. Nah ini saya panjangkan. Jadi anggap aja yang ini cabang yang miring lah, tumbuh miring karena di sini ada desakan entah tebing, entah batu, entah tembok. Nah ini ada desakan pohon besar di sini, yang pohon miring ke sini. Makanya dia punya mahkota tapi nanti semi ya, tidak bulat ya, karena ada desakan dari sini. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya kemarin ini saya nolkan itu juga banyak pertimbangan teman-teman ya, tidak asal. Kalau kita nanti ini nyulam ini bisa kita sambil jalan lah. Intinya konsep awal ini kita harus tentukan ya, kita harus punya prinsip yang menurut kita tepat. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini sudah dari segi proporsinya sudah enak teman-teman. Konsep ini nanti saya bikin 2 batang 2 pohon lah. Ini ada saya mahkota sudah tepat lah menurut saya. Tinggal nanti kedepannya pasti ada pemilihan lagi, tapi nggak fatal lah teman-teman. Mungkin kita nambahi, mungkin nanti kita ada yang dikurangi, tapi nggak banyak lah.